Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmaul Fadilah dari D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya pagi ini bertugas sebagai Master of Ceremony, moderator, sekaligus pemateri dalam pertemuan pagi ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirin sekalian dan Kepala Desa Sidokare yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rahmat untuk kita semua. Tujuan saya berdiri di sini di depan hadirin sekalian yaitu untuk menyampaikan sekaligus menjelaskan mengenai COVID-19. Susunan acara pada pagi ini diantaranya yaitu yang pertama, pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa. Yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala Desa Sidokare. Yang keempat, penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum sambutan, mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya mendengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Sidokare. Baik Ibu, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat warga Sidokare yang sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di ruangan multiguna Balai Desa Sidokare. Saya selaku Ibu Kepala Desa juga berterima kasih untuk Mbak Dila yang mau datang ke sini untuk memberikan pemahaman secara lebih lanjut tentang COVID-19 agar kita warga Desa Sidokare bisa mencegah untuk tidak terinfeksi COVID-19. Karena jujur Mbak, saya juga takut. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang sudah memberikan sambutan pada pagi ini. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada hadirin sekalian, apakah di sini ada yang sudah tahu mengenai virus corona? Tahu? Sudah. Karena saya lihat sebagian besar dari hadirin sekalian sudah mengetahui secara garis besar mengenai virus COVID-19, maka saya akan menjelaskan secara perinci apa itu COVID-19. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah leaflet yang berisi lebih singkat mengenai penjelasan saya. Pertama-tama, apa sih virus corona itu? Baru-baru ini tengah menjadi perhatian mengenai adanya virus baru yang menyerang saluran pernapasan, yaitu COVID-19. Diketahui virus ini sudah mewabah di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Lalu, pada awal Januari, WHO sudah mengidentifikasi virus tersebut sebagai novel coronavirus. Kemudian, pada Februari, WHO mengumumkan nama resmi virus ini adalah COVID-19. Virus corona ini adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan
Masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Adapun kasus demam yang ada bisa juga disebabkan karena faktor lain. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Pada batuk maupun COVID-19 dengan gejala ringan, langkah pengobatan hanya bersifat simptomatik atau untuk meredakan gejala saja. Oleh karena itu, penggunaan obat batuk bisa dilakukan untuk mengatasi gejala batuk akibat COVID-19. Menurut sejumlah riset, obat batuk jenis antitusif seperti dextromethorphan dinilai dapat mengatasi batuk kering pada batuk biasa dan batuk gejala COVID-19. Tak hanya itu, kombinasi obat dextromethorphan dengan guaifenesin pun diketahui bisa mengobati batuk akibat flu dan COVID-19 yang disertai dahak. Gejala selanjutnya yaitu kelelahan, dan yang terakhir kehilangan rasa bau seperti tidak bisa mencium bau apapun. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit tenggorokan, sakit nyeri, sakit kepala, dan ruam di kulit. Dan ada juga beberapa gejala serius yang dirasakan oleh penderita coronavirus. Yang pertama, sesak nafas atau kesulitan bernafas. Yang kedua, kesulitan berbicara atau bergerak. Selanjutnya, gejala-gejala COVID-19. Ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan yang pertama, rapid test antigen. Adalah sebuah pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu di dalam tubuh seseorang. Rapid test antigen umumnya hanya dilakukan untuk pemeriksaan penyaring atau screening, dan sampel yang digunakan yaitu berupa lendir tenggorokan pasien. Yang kedua yaitu PCR atau swab test. Adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi penyakit COVID-19 atau tidak. Selanjutnya adalah CT scan untuk mengetahui apakah terdapat lendir berlebih pada dada pasien yang dapat menyebabkan nafas menjadi sesak. Untuk yang terakhir yaitu tes darah lengkap. Meski waktu tunggu hasil pemeriksaan hanya dalam hitungan menit, pengecekan sampel via tes darah berisiko tinggi memunculkan hasil false negatif. Pengecekan sampel via tes seseorang yang terdeteksi negatif bisa saja sebenarnya telah terjangkit COVID-19 dikarenakan yang diperiksa hanyalah imunoglobulin dalam darah. Imunoglobulin atau antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan positif COVID. Yang pertama, isolasi mandiri selama 2 minggu di dalam rumah maupun di tempat yang disediakan oleh pihak pelayanan kesehatan. Yang kedua, menggunakan masker saat di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, menerapkan etika batuk agar droplet tidak menginfeksi udara yang akan dihirup oleh orang lain. Yang keempat, ukur suhu tubuh 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Yang kelima, cuci tangan dengan air mengalir dan hand sanitizer. Yang terakhir, istirahat yang cukup kurang lebih 8 jam sehari. Selanjutnya yaitu penularan
virus corona. Penularan virus corona terjadi melalui droplet atau percikan air liur, udara atau cairan yang keluar dari sistem pernafasan melalui kontak dekat. Ada pula kemungkinan droplet virus corona penyebab SARS bertahan di udara dan menular melalui perantara ini. Namun, penularan melalui udara lebih umum terjadi di lingkungan rumah sakit. Serupa dengan SARS, COVID-19 awalnya diketahui bersumber dari hewan ular. Mereka yang awalnya terjangkit virus ini diketahui telah memakan hewan liar di pasar Wuhan. Meski begitu, seiring perkembangannya, para ahli meyakini bahwa COVID-19 menular dari orang ke orang melalui droplet dan udara. Itu sebabnya virus ini juga disebut sebagai virus SARS tipe 2. Secara umum, penularan coronavirus terjadi melalui berbagai cara bentuk ini. Yang pertama, melalui udara. Virus keluar dari mereka yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut. Yang kedua, sentuhan atau jabat tangan dengan pasien positif. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh wajah seperti hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Selanjutnya, cara pencegahan yaitu dengan melakukan 6M. M yang pertama, menjaga jarak antar sesama atau lawan berbicara sejauh 2 meter. Yang kedua, mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan dan saat kapanpun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, memakai masker saat di luar ruangan dan saat bertemu orang lain, agar air liur atau droplet kita tidak menginfeksi udara yang akan dihirup oleh orang lain. Yang kelima, mengurangi mobilitas dengan cara diam di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak dan mengharuskan untuk keluar rumah. M yang terakhir yaitu melakukan vaksinasi untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Sekarang, apakah kalian sudah mengetahui apa itu vaksin? Belum. Baik, saya jelaskan secara singkat mengenai vaksin. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Selanjutnya yaitu 4 kelompok rentan yang terkena COVID-19. Yang pertama, pasien transplantasi organ. Dilansir dari IDIS Sabtu 19 Februari 2022, pasien transplantasi organ menjadi salah satu kelompok rentan mengalami keparahan penyakit akibat infeksi virus corona. Dr. Osterholm mengatakan bahwa penerima transplantasi organ menggunakan obat yang mencegah sistem kekebalan menolak organ yang ditransplantasikan. Efek samping dari penggunaan obat tersebut salah satunya menurunkan sistem kekebalan, sehingga membuatnya kurang mampu untuk melawan virus. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC bahkan telah merekomendasikan orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan seperti penerima transplantasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dosis keempat. Kelompok kedua yaitu orang lanjut usia. Pasien COVID-19 pada orang yang berusia di atas 65 tahun atau lansia diketahui termasuk kelompok paling berisiko mengalami penyakit parah, rawat inap, atau kematian akibat COVID-19. Menurut CDC, lebih dari 81% kematian
karena infeksi virus corona dialami orang berusia di atas 65 tahun. Sebab sistem kekebalan tubuh mereka melemah sering bertambahnya usia. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa orang yang berusia di atas 65 tahun harus divaksinasi COVID-19 dan disiplin protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus. Untuk yang ketiga, yaitu orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Berdasarkan laporan The Times, puluhan juta penduduk di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu penyakit penyerta seperti asma atau diabetes, yang menempatkan mereka pada resiko lebih tinggi akibat COVID-19. Di samping itu, CDC membeberkan beberapa kondisi yang menempatkan mereka dalam risiko tinggi mengalami sakit parah atau meninggal akibat infeksi virus corona. Pasien yang paling berisiko alami long COVID-19, penyakit ginjal kronis, penyakit hati kronis, penyakit paru-paru kronis, demensia diabetes, penyakit jantung, kelainan imun, kondisi kesehatan mental, kegemukan atau obesitas, tidak aktif secara fisik, kehamilan, rokok, stroke, serta tuberkulosis. Kelompok yang keempat yaitu para penderita kanker. Kemoterapi yang dilakukan oleh pasien kanker dapat mengurangi sel-sel sistem kekebalan yang sehat dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit ringan. Artinya, orang-orang sehat yang berada di sekitar pasien kanker harus melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari penyebaran virus yang dapat ditularkan kepada mereka, termasuk divaksinasi dan mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Baik, itu tadi merupakan penjelasan yang lebih rinci mengenai virus corona. Lalu, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak mau tanya. Silakan perkenalkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Hetty. Saya izin bertanya ya Mbak, apakah seseorang yang pernah mengidap COVID itu bisa lagi kedua kalinya itu terkena COVID lagi ya Mbak? Baik, itu pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi, apakah seseorang yang pernah mengidap COVID bisa terkena lagi untuk kedua kalinya? Seperti itu. Ya. Menurut Prof. John Cohen, Profesor Emeritus Penyakit Menular di Brighton and Sussex Medical School, mengatakan sangat mungkin. Berdasarkan infeksi virus lainnya, bahwa begitu seseorang terinfeksi, mereka umumnya akan kebal dan tidak akan mendapatkannya lagi. Akan selalu ada pengecualian, tapi itu tentu saja harapan yang masuk akal. Jadi kesimpulannya, sangat mungkin seseorang akan terkena virus corona untuk yang kedua kalinya. Apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak. Terima kasih banyak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak Hetty atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia. Tadi Mbak menjelaskan ya, katanya kalau mau nggak terkena corona itu kita harus cuci tangan gitu. Saya itu sudah cuci tangan ya Mbak, dari sebelum makan cuci tangan, sudah makan juga sering cuci tangan. Tapi beberapa waktu lalu tuh saya juga terkena itu corona. Itu apa sebenarnya cuci tangan saya itu salah ya Mbak? Yang benar tuh kayak gimana? Atau gimana? Saya mau konsul itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu apakah ada cara untuk yang benar mencuci tangan begitu ya? Baik, akan saya contohkan 6 cara mencuci tangan. Sebelumnya
video cara mencuci tangan yang benar. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. So, be healthier with Bethsaida Hospital. Baik, ini merupakan video 6 langkah mencuci tangan. Silakan dilihat. Yang pertama yaitu letakkan sabun dengan menggosok pada kedua tangan. Silakan ayo cepat dipraktikkan bagaimana. Ya, diputar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Yang benar. Selanjutnya cara yang kedua yaitu gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ya, ditempelkan ya, jangan begini, ditempelkan biar terkena jarinya. Lakukan pada kedua tangan. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Digosok seperti ini. Ditempelkan juga di jarinya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Ya, 1, 2, 3, 4. Tangan satunya sekarang 1, 2, 3, 4.
kelima, usap ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya juga. 1, 2, 3, 4. Yang keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Tangan yang kanan dikerucutkan ke telapak tangan yang kiri. Lalu diputar ke arah jempol, ibu jari. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Baik. Sudah selesai, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan membilas tangan. Kalau membilas tangan, pakai langkah mencuci tangan seperti tadi. Diulangi lagi ya. Sekarang pakai hand sanitizer. Saya sudah membawakan hand sanitizer. Kita peragakan dari yang pertama. Ya, cara yang pertama, 1, 2 diputar searah jarum jam. 3, 4. Selanjutnya punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu di telapak tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya gerakan apa? Mengunci. Gerakan mengunci. Ditampilkan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kelima yaitu di ibu jari. 1, 2, 3, 4. Ibu jari satunya. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang terakhir, mengerucutkan tangan sebelah kiri ke telapak tangan sebelah kanan. Diputar searah jarum jam atau menuju ke arah ibu jari. 1, 2, 3, 4. Tangan satunya. 1, 2, 3, 4. Untuk nanti membilasnya pakai langkah seperti itu tadi. Untuk pemakaian hand wash itu waktunya sekitar 40 sampai 60 detik. Untuk hand scrub itu 20 sampai 30 detik. Baik, sesi tanya jawab saya tutup karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Sebagai bagian dari penutupan, saya akan meringkas materi pada pagi ini. Virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan. Selain itu, virus corona dapat menularkan melalui udara yang kita hirup sehari-hari. Virus corona juga termasuk virus yang mematikan. Tetapi jangan khawatir dulu, virus corona bisa disembuhkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mari kita terapkan 6M. M pertama, menjaga jarak antar sesama sejauh 2 meter. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjauhi kerumunan. M yang keempat, memakai masker saat di luar ruangan. M yang kelima, mengurangi mobilitas dengan cara diam di rumah
jika tidak ada kepentingan yang mendesak dan mengharuskan untuk keluar rumah. Dan M yang terakhir, melakukan vaksinasi untuk memperkuat imunitas tubuh kita. Saya akan mengutip peribahasa yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, mari kita cegah penularan COVID agar tidak semakin meningkat. Saya selaku Master of Ceremony, moderator sekaligus pemateri, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya izin pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti, dipahami, sekaligus diterapkan oleh hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.